Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan masih tetap semangat belajar matematika. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang Pitagoras. Nah, untuk kali ini kita akan mencari perbandingan panjang sisi-sisi segitiga. Yang pertama yang akan kita cari adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, tapi sebelumnya untuk mempermudah cara membuat segitiga siku sama kaki, ini gambar di samping ini adalah gambar persegi ABCD. Nah, terus ada diagonalnya. Diagonalnya adalah AC. Ini diagonalnya AC dan BD. Ini diagonalnya. Nah, ini diagonalnya. Nah, diagonal ini setelah dipotong dari diagonal AC, inilah membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Karena persegi itu setiap sudutnya itu adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, ketika dibagi menjadi dua bagian sama besar, ini perhatikan segitiga yang ABC-nya dulu. Segitiga ABC, dari yang pertama dulu, panjang AB itu pasti sama dengan panjang BC. Terus, jika panjang AB-nya 1, BC-nya 1, pastikan sama. Maka di sini untuk sudutnya dilihat, karena di sini dibagi 2 sama besar, sehingga sudutnya 90 dibagi 2 sama besar, jadi 45. Yang ini juga sama, 45 derajat. Itu untuk sudutnya. Nah, sekarang untuk mencari panjang AC, ini lihat segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Tapi ini segitiga siku-siku sama kaki. Oke, nah di sini lihat cara mencari AC sama seperti mencari panjang sisi pada segitiga siku-siku yang lain. Berarti panjang AC itu kita lihat dulu jika AB-nya 1, BC-nya 1. Nah, berarti panjang AC-nya adalah AB kuadrat ditambah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB-nya berapa? Ini AB-nya 1. BC-nya juga 1 karena ini adalah persegi asalnya. Oke, jadi AC-nya itu adalah akar dari AB-nya tadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, tambah 1 itu 2. Jadi AC-nya adalah akar 2. Jadi panjang AC-nya akar 2, tadi AB-nya 1, BC-nya 1, AC-nya akar 2. Sehingga kita mendapatkan perbandingannya dari gambar ini. Nah, ini jadi 1 akar 2. Jadi untuk mempermudah, karena ini 45 derajat, berarti panjang sisi ini dengan panjang sisi ini adalah sama. Jadi perbandingannya kalau 45 derajat berarti 1 akar 2. Itu untuk perbandingan sudut yang 45. Nah, bagaimana kalau misalkan kita lihat dengan menggunakan contoh soal? Contoh soalnya tentukan panjang DF. Oke, jika yang diketahui dari soal ini seperti ini, berarti kita jawab dulu, diketahuinya panjang EF. EF-nya 6 cm. Terus, perbandingan EF-nya berapa? Ini perbandingan EF itu adalah tadi 1. Perbandingan EF. Terus, perbandingan DF-nya tadi di sini adalah akar 2. Jadi tinggal ditanyakan adalah panjang DF. Oke, panjang DF. Nah, panjang DF per panjang yang diketahui, panjang yang ditanyakan per panjang yang diketahui itu sama dengan perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui. Boleh sebetulnya bertukar ya, ini untuk mempermudah saja. Sekarang panjang DF-nya berapa? Di sini yang sudah ada. Panjang DF-nya berapa? Ini yang ditanyakan. Malah ini yang ditanyakan ya, maaf. Nah, sekarang panjang yang keduanya, panjang DF-nya berapa? EF-nya adalah 6. Perbandingan DF-nya berapa? Perbandingan DF-nya adalah, tadi di sini, DF itu berapa? Akar 2.
Terus perbandingan EF adalah 1. Sehingga seperti ini. Panjang DF per 6 cm sama dengan akar 2. Perbandingan DF-nya adalah akar 2 per 1. Ini kalau menemukan 4 seperti ini, 1, 2, 3, 4, ini kalian harus dikali silang. Yang atas dikalikan dengan yang bawah dikalikan dengan yang atas. Oke, kita kali silang. Jadi 1 kali DF itu sama dengan 6 cm dikali akar 2. Jadi 1 kali panjang DF, ya panjang DF. Berarti panjang DF sama dengan 6 dikali akar 2. Nah, berarti 6 akar 2 cm. Nah, sudah ketemu 6 akar 2 cm. Jadi panjang DF-nya adalah 6 akar 2 cm. Bagaimana kalau mencari ED atau DE? Ini kan DE itu sama dengan EF, sehingga pasti sama juga nilainya. Oke, itu untuk contoh soal kalau sudutnya 45 derajat. Nah, sekarang yang kedua, perbandingan panjang sisi segitiga yang mempunyai sudutnya 30 derajat dan 60 derajat. Nah, kalau segitiga yang 30 derajat, 60 derajat, berarti kita harus membuat segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah suatu segitiga yang panjang sisinya adalah sama. Oke, perhatikan gambar seperti ini. Ini adalah segitiga sama sisi A, B, C. Nah, ketika di sini kita tidak tahu ini sudutnya yang mana karena tidak ada sudut siku-siku. Nah, kita buat tegak lurus saja dari titik C ke sini. Ke bidang alasnya. Nah, tidak tarik tegak lurus sehingga di sini siku-siku. Nah, ini kita kasih nama titik D. Tadi segitiga sama sisi itu adalah cirinya panjang sisinya adalah sama. Ini panjang sisinya sama. Pada segitiga sama sisi juga ada cirinya lagi. Cirinya apa? Sudutnya adalah sama. Setiap sudutnya sama. Sudut segitiga totalnya adalah 180 derajat. Nah, kalau misalkan 180 derajat, ini sudutnya kan ada 3, berarti dibagi dengan 3. Sehingga setiap sudutnya adalah 60 derajat, 60 derajat. Ini juga 60 derajat kalau dijumlahkan. Nah, karena di sini dibagi 2 sama besar, C ke D, tarik garis, sehingga sudut ini adalah 30 derajat dan yang ini juga 30 derajat. Oke, udah ya, paham dulu ya gambarnya dulu. Nah, tuh kan, jadi sudut A itu harus sama dengan sudut B, harus sama dengan sudut C, yaitu 60 derajat. Panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CA. Nah, terus AD, nah perhatikan di sini. AD itu setengah dari AB. AD itu setengah dari AB. Karena di sini AB sama dengan BC sama dengan CA, sehingga AD itu juga setengah dari AC, setengah dari CB. Itu untuk menentukannya. Oke, nah selanjutnya, nah kalau kita misalkan nih, panjang AB-nya itu 2. Karena di sini panjang AB sama dengan panjang AC, kita perhatikan dulu segitiga ACD. Nah, panjang AB itu sama dengan panjang AC. Ini berarti 2. Ya, ini 2. Nah, kalau ini 2, AC 2, tadi kan ini setengahnya. Berarti AD-nya adalah 1. Berarti AC-nya 2, AD-nya 1. Nah, sekarang bagaimana cara mencari CD? Nah, panjang CD kita gunakan Pitagoras, teorema Pitagoras ya, karena di sini sudah terbentuk segitiga siku-siku. Berarti panjang CD, nah panjang CD-nya kita cari, perhatikan segitiga ACD. Untuk segitiga ACD, berarti mencari CD itu sama dengan AC kuadrat. Nah, akar dari AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Karena di sini hipotenusanya adalah AC. Oke, nah selanjutnya tadi AC diketahui panjangnya 2. Ini 2. Terus AD itu kan setengahnya, berarti ini adalah 1. Berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat.
2 kuadrat itu adalah 4. 4 dikurangi 1, berarti CD-nya adalah akar 3. Jadi CD-nya adalah akar 3. Nah, bagaimana perbandingannya? Untuk mempermudah kalian, berarti tadi perbandingannya sudah diketahui. Ini 1, yang ini 2, yang ini akar 3. Itu perbandingannya. Untuk mempermudah, kita lihat dulu di sini. Sudut yang ada di sini adalah 30 derajat. Sama seperti gambar ini. Ibu potong ini dipisahkan jadi segitiga ACD, siku-siku di D. Tadi perbandingannya ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Kita lihat aja begini. Ini AD-nya itu adalah 1. Nah, AC-nya itu adalah 2. Kita gunakan saja yang ini. Ini sudut 30 derajat. Nah, untuk sudut 30 derajat, berarti lihat panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu 1 dari 2. Berarti ini berapa bagiannya dari hipotenusa? Ini adalah setengah dari hipotenusa. Itu untuk yang sudut 30 dan 60. Oke, nah ini ya, jadi untuk mempermudah, panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu besarnya setengah dari hipotenusa. Jadi panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu setengah dari hipotenusa. Itu yang paling gampang. Oke, selanjutnya kita lihat dulu contoh soalnya. Oke. Ibu ada contoh soal seperti ini. Tadi untuk mempermudah kita buat sama saja. Kalau misalkan ini sudutnya 30 derajat, ini 5 cm. Berapa panjang AC? Sebetulnya gampang ya. Tinggal ini aja. Nah, tinggal dikalikan. Tapi kita pakai konsep dulu ya, cara konsep. Nah, di panjang AD-nya 5. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah panjang AC, yang kedua panjang CD. Nah, yang pertama panjang AC. Berarti perbandingan panjang AC per perbandingan panjang AD, yang diketahui itu sama dengan perbandingan AC per perbandingan AD. Oke. Nah, panjang AC yang ditanyakan per AD-nya tadi berapa? 5 cm. Perbandingannya berapa? Ini 1, ini 2. Berarti AC-nya adalah 2. 2 per 1. Kali silang. 1 kali AC sama dengan 2 kali 5 cm. Berarti panjang AC adalah 10 cm. Oke, itu untuk panjang AC. Nah, selanjutnya yang ditanyakan yang kedua adalah panjang CD. Berarti panjang CD per panjang AD. Sebetulnya tidak harus dibandingkan dengan panjang AD. Boleh dibandingkan dengan panjang AC juga. Ya, asal dibandingkan dengan yang sudah diketahui. Nah, kalau dengan panjang CD dengan panjang AD, berarti di sininya harus perbandingan CD dengan perbandingan AD. Oke, CD-nya berapa? CD-nya itu tadi akar 3, ya. Oke, jadi panjang CD per 5 cm sama dengan akar 3 per 1. Dikali silang. 1 kali panjang CD itu sama dengan 5 dikali akar 3. Atau panjang CD-nya adalah 5 kali akar 3 cm. Jadi itu panjang CD-nya sudah kita ketahui. Oke, itu untuk contoh soalnya. Selanjutnya Ibu kasih contoh soal yang agak berbeda nih. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada segitiga X, Y, Z, siku-siku di X. Tapi yang diketahui di sini sudutnya 60 derajat. Oke, yang diketahui di sini X-Y-nya 12 cm. Nah, untuk mempermudah, ini kan segitiga itu jumlah sudutnya itu harus 180 derajat. Kalau siku-siku ini 90, ini 60, berarti sisanya adalah 180 dikurangi 90 dikurangi 60. Berarti sisanya adalah 30, sehingga sudut ini adalah 30. Gunakan konsep yang tadi, bahwa panjang sisi di depan sudut 30 itu setengah dari hipotenusa. Tapi di sini hipotenusanya belum diketahui, terus hanya yang diketahui saja yang tegak lurusnya saja.
Jadi misalkan ditanyakan nilai XZ saja di sini. Tentukan nilai XZ. Nah, ini aja yang paling gampang dulu. Oke. Nah, untuk cari YZ itu kan tinggal dikalikan 2. Yang diketahui adalah panjang XY-nya 12 cm, terus panjang yang ditanyakan adalah panjang XZ. Oke, kita jawab dulu. Berarti panjang XZ per panjang XY itu sama dengan perbandingan XZ per perbandingan XY. XZ-nya berarti ini. Nah, XZ-nya yang ditanyakan. XY-nya 12 cm. Sama dengan XZ. Perbandingannya ini berapa? Kalau sudut di depan ini 30, berarti ini 1 bagian. Kalau XY-nya tadi akar 3. Sehingga seperti ini. Panjang XZ per 12 cm sama dengan 1 per akar 3. Nah, kali silang seperti biasa, tinggal dikalikan. Akar 3 dikali panjang XZ itu sama dengan 1 dikali 12 cm. Oke, sehingga panjang XZ-nya ini akar 3 panjang XZ sama dengan 12 cm. Panjang XZ, nah oke nih 12 cm. Oke, ini balikin dulu ya. Nah, panjang XZ itu adalah 12 per, ini tinggal dibagi akar 3. Dibagi akar 3. Nah, di sini bingung kita karena akar 3 itu kan akar tak sempurna atau irasional ya. Nah, untuk mempermudah kalian, akar ini kita akan kalikan. Oke, Ibu tulis lagi. Nah, kita kalikan dengan angka atau bilangan yang sama dengan penyebutnya. Kalau di sininya akar 3, berarti dikalikan dengan akar 3. Yang atas dikali akar 3, yang bawah oleh akar 3. Ini sebetulnya untuk mempermudah. Kalau kalian ini akar 3 dibagi akar 3 kan 1. Berarti 12 per akar 3 dikali 1 ya tetap 12 per akar 3. Tidak berpengaruh angka di sini, masih tetap. Hanya ini kita mempermudah. Untuk mempermudah, kalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Kalau di sininya akar 2, ya sudah ini dikalikan akar 2 per akar 2. Kalau di sininya akar 3, kalikan akar 3 per akar 3. Dan seterusnya. Oke, ini dikalikan ya. Nah, dikalikan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya akar 3, berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Oke, selanjutnya, tinggal dikalikan. 12 dikali akar 3, 12 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. 12 akar 3 per akar 9. Akar 9 kita sederhanakan. Akar 9 itu berapa? 3. 12, nah setelah ini baru kita sederhanakan. 12 dibagi 3 itu adalah 4 akar 3. Oke, jadi panjang XZ-nya sudah diketemukan. Jadi 4 akar 3. Ini kalau XZ-nya 4 akar 3, berarti kan tadi YZ-nya 2 kalinya. Tinggal dikalikan. 4 akar 3 dikali 2, berarti 8 akar 3. Oke, itu untuk bilangannya atau akarnya yang tidak sempurna. Nah, ini ya. Oke, untuk tugas kalian kerjakan halaman 40 nomor 1. Nomor 1 saja bagian A, B, C, dan D. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.